Nanti kita lihat aja. Sama tim-tim biar mereka ada jabatan aja Pak. Iya Pak, itu buat menampung mereka aja gitu. Karena nggak bisa dipecat. Bapak kok senyum-senyum doang. Aduh, ya masa gubernur buat SK Group buat tim main-main sih, lu gimana? Nggak bisa kita lanjut Pak kalau gantian ya Mas. Ini kameranya still. Moving, dia moving. Buntut dari kisruh pengadaan bis Transjakarta adalah pencopotan dari Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Bapak Budi Kristono. Kita langsung tanya kepada Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama soal pencopotannya. Jadi dicopot karena masalah kecelakaan bus Transjakarta. Saya kira bukan apa sakit itu ya. Iya. Saya kira Pak Gubernur bisa menilai kinerja seperti apa. Saya kira ya itu udah banyak faktor loh. Ya. Jadi tapi apakah tidak baiknya menunggu dulu Pak Budi ini menyelesaikan masalah yang katanya sekarang sudah dilihat oleh supplier. Kemudian kan hasilnya belum ada nih. Apakah tidak menunggu hal itu selesai dulu baru? Saya kira kalau penggantian itu bukan karena ada masalah. Ya. Masih sudah ada penilaian. Kalau bilang ada masalah, justru kalau bilang menggunakan masalah ya harus dicopot supaya penyelidikan lebih mudah. Jadi kalau seseorang dianggap ada masalah, kalau dicopot juga lebih gampang. Tapi Pak Kristono dicopot gak ada hubungan yang ini, ya diperbanyak sekarang. Pada pembantu. Kemudian kalau Bapak melihat ini ya Pak, itu kan ada beberapa proses ya. Bangun, tidak ada pengalaman, beberapa sedang memang itu sudah bermasalah dari awal. Nah itu yang kita katakan, kita meminta penyelidikan dari staf yang ada ahli. Masuk akal nggak sih mobil dikapalkan di dalam bisa karatan gitu loh. Kalau kayak begitu bahaya di Jakarta, kalau lewatin aerob langsung hancur dong mobilnya. Namanya kita nggak tahu, karena di Cina kan juga terkenal, kita punya produk yang baik, punya produk yang bagus. Tapi di Cina juga terkenal, kamu mau bikin produk yang harga berapa, dia bikin lebih. Nah artinya bisa saja speknya diturunkan. Karena di Cina misalnya menurut beberapa pengusaha bus misalnya, bus yang seperti itu ya paling 900.000, 150.000, 1 miliar lebih. Kenapa sampai di sini 3 miliar lebih? Sudah hampir mendekati harganya Mercedes-Benz atau Scania misalnya. Jadi memang juga ada penyelewengan dana. Makanya kita nggak tahu, itu sudah berlangsung sekian lama. Produk-produk Cina yang masuk selalu bilang harganya sekian mahal, kita nggak tahu. Makanya ini butuh penelitian seperti apa. Kalau ini terungkap, berarti pengadaan bus yang lama-lama juga bermasalah. Tapi Pak Pres juga mengatakan, Pak, katanya ini sebenarnya juga belum tuntas kok dibayar. Ya betul, betul, memang betul kok. Kalau dibilang dari kerugian, ya belum. Jadi sekarang masalahnya Anda mau nggak diganti sebuah barang yang Anda meragukan juga. Kalau Anda beli mobil pribadi, atau beli motor pribadi, itu dapat udah karatan. Anda mikir-mikir kalau mau balikin duit, Anda beli merek baru saya kira. Ini merek baru yang Anda tidak kenal. Misalnya Anda mau beli motor lah, beli motor Yamaha atau Honda. Tiba-tiba orang tawarin satu merek baru dengan cuap-cuap luar biasa, hanya lebih murah sedikit, lalu kita beli. Itu beli udah rusak. Kalau belum bayar, saya yakin Anda nggak mau tunggu dapat yang baru, Anda mungkin langsung mahal dikit beli yang bagus deh. Tapi juga dari hasil temuannya itu banyak sekali perusahaan yang menjadi impor. Ternyata juga sebenarnya mereka malah ada yang pesan instruksi. Oh, iya. Makanya itu kita pengen diteliti. Apa yang terjadi? Kenapa yang menang seperti itu? Karena dengan Mercedes-Benz misalnya, atau setara dengan Volvo atau Scania. Kenapa tidak mencantumkan itu? Nah kalau cuma mencantumkan CC, berapa besar, ngurusi segala macam, semua orang akan lakukan. Makanya saya Hino, dulu bus pertama kali masuk kan Hino, Hyundai. Kenapa mereka nggak bisa masuk lagi? Karena kalah harga. Tampaknya kita hanya berdasarkan harga, bukan itu. Tapi kadang menurut Perpres harus memang yang harganya murah gitu. Makanya tergantung kita memasukkan seperti apa. Kalau kamu tidak memasukkan spek, itu contoh saya bilang, gubernur, wakil gubernur sama ketua DPRD beli Toyota Land Cruiser. Kenapa tidak dapat Jeep India? Kan lebih murah.
Karena Anda sudah masukin speknya mobil, tulisan CC-nya ada ini, ada itu. Kenapa untuk bus Anda tidak masukkan seperti itu? Yang sudah tidak pernah ada sinyal. Itu Pak. iya memang itu tadi, makanya kita lagi membuat INASKA. Saya tidak ingin lagi dari kasih instruksi, kita nggak bisa monitor mereka lagi. Itu manuver kata Nurul Kutip yang bisa dilakukan di bawah. Kita nggak tahu nih benar tidak, kita butuh penelitian. Nah, kalau teruji ya, ini memang sistem pengadaan barang kita tahun ini sudah kita rubah. Kita membuat satu pintu. Nggak bisa lagi semua SKPD seenaknya untuk pengadaan barang sendiri-sendiri. Terus pembelian kendaraan semua harus dikatalog, tidak boleh lagi tender. Ya. Jadi saya bisa langsung beli yang bagus. Kemudian sekarang yang udah terlanjur terjadi nih Pak ya. Kita nggak mau bayar, nggak perlu. Kita cari celah hukumnya. Jadi dibalikin aja gitu. Biarin aja dia rugi. Makanya kita nggak tahu. Kita nggak tahu kalau ada hasil pembuktian bahwa mesinnya tidak sesuai. Tapi kalau kontraknya boleh, mesin apa saja, kan jadi masalah. Kan bisa saja si pemasok memaksa kami bayar. Karena sesuai kontrak, Anda harus bayar. Kalau semua dokumen sesuai. Nah kalau sesuai seperti itu, kami mungkin akan cek ke Cina. Barang seperti ini di Cina berapa? Kalau terbukti lebih murah, berarti ini ada korupsi. Kalau dibayar, ya terserah mereka. Tapi bukannya kita sedang butuh-butuhnya nih Pak, butuh cepat untuk saya Ya beberapa. makanya kita minta katalog aja. Sekarang butuh cepat, kalau 1 bulan ambruk, baru diresmikan Pak Gubernur saja sudah mogok. Itu Pak Gubernur dalam pidato tadi ngomong kan, Pak Gubernur agak kesel. Kenapa baru diresmikan, udah gunting pita, udah segala macam, kalau sudah nggak beroperasi karena rusak. Jadi kita bisa harapkan ya apa nih Pak? Jadi sekarang sudah tidak ada yang urusan lagi. Kemudian Pak Udan kan selama ini memang biasanya selalu mengurus pengadaan bis Transjakarta. Oh, kita kan kepala dinas dan wakil kepala dinas kan dari Kasudit, kepala subdinas. Ya. Dan Pak Akbar ini adalah orang yang memegang UPT Transjakarta dulu. Ya. Sebelum pindah ke Kasudit. Dia ngerti sekali. Jadi tidak ada masalah dengan lagi ada yang pasti. Saya akan menanyakan lagi kepada Pak Ahok. Banyak sekali penolakan dari bis angkutan kota ini terutama terhadap trayek yang dianggap mengambil trayek dari diambil oleh bis Transjakarta. Setelah jeda pariwara berikut ini tetaplah bersama kami. Itu aja kan. Ya udah, sudah kerasa Pak. Geser lagi. Kan lu udah kata lu. Segmen lu di mana? Di Taman Yuk. Amangan. Prime News bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Bapak Basuki Cahayapurnama. Pak Ahok banyak sekali menolak dari bis KWK angkutan kota yang dianggap ini bis Transjakarta mengambil trayek mereka. Akhirnya terjadi pengerusakan 3 titik. Ya itu tadi saya bilang. Mereka itu tidak ngerti. Sebetulnya itu sekarang orang-orang itu sedang meninggalkan bus angkutan kota. Kenapa? Begitu ekonomi dia membaik, dia beli motor. Ini orang-orang yang maksudnya yang menengah ke atas. Yang bawah. Oke. Sekarang kita kan target kita kan menengah ke atas mau naik bus. Karena Iya. teorinya transportasi itu bagaimana mindahin orang dari mobil pribadi ke umum. Ya. Nah pertanyaan saya, mau nggak orang naik angkot yang nggak ada AC, nggak ada apa? Kalau tiketnya itu sama, kamu boleh. Ini tiketnya kan 6.000. Kamu kadang-kadang cuma 2.000 terima. Maksimal 3.000. Jadi bukan pangsa pasar Anda yang pindah. Nah lalu mereka sangat mau paksa orang supaya ikut. Kalau mau maksa sekalian aja, tanggung kamu gitu loh. Semua motor disikat aja, yang naik taksi kamu rusakin semua. Paksa orang nggak ada pilihan kendaraan di DKI, cuma naik angkot. Penuh deh angkot kamu. Kenapa nggak begitu cara berpikirnya gitu loh? Nah kita akan tindak, kita lapor polisi, tindak, pidanain aja. Tapi kan saya sebagai warga Jakarta yang juga naik bis Transjakarta, tentunya saya takut naik trayek yang akhirnya saat ini dianggap disengketakan lah orang-orang dengan Ya makanya itu tadi, berarti Anda teroris. Anda sudah mirip teroris kalau gitu. Anda menteror orang untuk tidak naik bus. Ya kan? Kalau begitu saya juga akan periksa kendaraan Anda memenuhi syarat atau tidak. Begitu tidak memenuhi syarat, saya kandangin semua. Silakan, kalau dia masih ngancam lagi, kalau dia melakukan perusahaan lagi, kita pidanain lagi. Bukannya sekarang juga susah sekali, karena kan semakin liar ya Pak ya, ini angkutan-angkutan kota ini kan semakin bisa dibilang kontrolnya sudah lepas. Itu tadi, sebetulnya kenapa? Bukan dilepas, karena persoalan kita, jumlah bus di DKI puluhan tahun tidak pernah ada peremajaan. Yang punya bus selalu berpikir begini, saya kalau ditahan mobil saya, kamu tidak cukup ngangkut. Untuk apa sih beli bus baru? Oh kalian terpaksa naik bus saya juga walaupun jelek. Itu yang terjadi. Metro Mini zaman saya masih SMA sampai sekarang masih jalan. Kenapa?
Karena dia kan nggak ada pilihan. Nah begitu kita beli bus baru, ada pilihan, mulai goyang. Itu yang terjadi gitu loh. Kita minta, coba lihat Kopaja yang mau masuk ke Transjakarta. Kan dia nikmatin, harga 6.000 Anda, penumpang Anda gratis. Tapi mereka nggak mau, ya PT komplek kita kan. Karena mau naik bus yang mana? Nah itu yang terjadi, akhirnya perpindahan dari angkutan umum ke pribadi itu meningkat di Jakarta. Orang kalau tidak nyaman, tidak ada pilihan, dia pindah beli motor. Nah tiap tahun 1,2 juta penumpang umum terus turun. Sekarang tuh hampir nggak sampai 50% lagi lama-lama yang naik umum. Nah ini yang ingin kita lakukan. Kita mau dorong lagi kalau Anda pilihan. Misalnya saya ke Senayan City. Kalau naik Land Cruiser macet, Transjakartanya bisa lebih cepat, saya turun. Saya naik Transjakarta. Tapi sekarang di Transjakarta pun setelah sekian lama dan udah banyak gebrakan juga dari Pak Jokowi Ahok ini. Jumlahnya nggak cukup. Jumlahnya nggak cukup satu. Harusnya 1.700. Selama ini hanya 400 lebih. Nah bisa nggak tuh Pak memenuhi kriteria tadi Bisa. sudah targetnya? Asal beli di e-katalog. Jangan pengadaan model Apa itu. ini Pak e-katalog? E-katalog tinggal RKPP putuskan. Kita sudah minta Scania, Mercedes, Volvo untuk masuk, termasuk Hino. Jadi begitu e-katalog datang kita tinggal beli 1.000. Jaminan ATP-nya udah jelas. Nah, kemudian juga hal kecil aja, misalnya sterilisasi jalur Nah, busway. polisi sudah akan bantu masalah sterilisasi. Saya sudah minta ke Bapak Polisi langsung tilang biru, jangan merah. Gimana tuh Pak maksudnya? Jadi kalau tilang merah kan membutuhkan hakim memutuskan berapa dendanya. Kalau tilang biru yang maksimum langsung. Jadi kita ada beberapa pelanggaran yang membahayakan seperti busway, lintasan kereta api yang lawan arus, itu semua kami akan tilang biru. Jadi kita sudah minta ke polisi untuk lakukan tilang biru, 500.000 langsung, nggak bisa nego, Anda harus langsung stop. Kalau sekarang begitu sampai ke hakim, maklum juga, mukanya pura-pura kasihan, pura-pura bertobat, 50.000 dikasih hakim, besok kumat lagi dia. Jadi selalu tobat kumat kayak tomat aja, gue bilang. Ini kalau tilang biru dia masih mikir. Sekalian itu juga ternyata supirnya juga kurang Pak, tidak hanya mobil tapi membuka 1.500 supir. Sopir cukup. Nah, ada wacana yang ingin mengambil supir yang sebelum-sebelumnya misalnya sebelum ini. Iya kita sebelum rekrut. Tapi kan Ada supir taksi. kekhawatiran warga itu adalah Dites. dikenal ugal-ugalan. Nah kita tes. Oke. Jadi yang diterima dari 1.000 lebih itu kita hanya terima 200-an. Dites. Karena kita gajinya 3,5 UMP yang bawa articulated. Ya. Yang bawa yang sedang itu bisa 2 sampai 2,5. Dari UMP bisa 5 jutaan. Itu ada sopir taksi yang beberapa sudah pindah ke bawa bus sedang. Jadi kita rekrut, kita yakin kok. Justru dengan program seperti ini, angkot-angkot sopir angkot tadi, kalau Anda memang baik, Anda bisa kerja di bus yang lebih baik. Ya, jadi Nggak perlu ngejar restoran. Jadi kalau dilihat sebagai target marketnya dari Pemda DKI ini menengah ke atas untuk bisa beralih dari mobil pribadi ke mobil umum akan aman ya Pak ya. Iya. Supirnya terjamin, mobilnya juga tidak karatan. Tidak karatan lagi. Pak Basuki, terima kasih banyak Pak Ahok atas waktunya dan pemirsa kembali ke studio. Itu tadi wawancara kita bersama Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta Bapak Basuki Cahayapurnama. Kita kembali ke Indra Maulana. Bungkus masih Ngebut banget. Saya termasuk yang tidak memperingati Cap Gome. Nah, kalau Imlek oke lah kita ikut Imlek. Kalau Cap Gome kita nggak. Tapi justru biasanya itu kita hadir di Cap Gome yang forum bersama Tionghoa Indonesia itu dengan Presiden. Cuma Jumat ini saya absen karena saya pulang ke kampung. Gitu, Pak. nah, terkait makanan Pak, apa istri menyediakan makanan khusus terkait Nggak pernah itu. Ibu yang siapin biasanya kalau Imlek. Iya Pak, makasih Pak.